Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Yanti, mahasiswa semester 6 Program Studi Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu metode tradisional pengawetan ikan. Dalam dunia perikanan, ada berbagai cara tradisional yang digunakan masyarakat untuk menjaga mutu dan memperpanjang daya simpan ikan. Salah satu metode yang paling dikenal adalah pemindangan, yang menghasilkan produk olahan bernama ikan pindang. Pemindangan ikan adalah metode tradisional pengawetan yang dilakukan dengan cara penggaraman dan perebusan dalam wadah tertentu, seperti kendil atau periuk tanah liat. Proses pemindangan dimulai dari pemilihan bahan baku. Ikan yang digunakan harus segar, ditandai dengan mata cembung, tidak berlendir, dan berbau segar. Tahap berikutnya adalah penyiangan dan pencucian. Ikan tersebut dipisahkan dari sisik, sirip, insang, dan isi perutnya, lalu disusun rapi dalam wadah, yaitu periuk tanah liat. Wadah tanah liat dipilih karena mampu menetralkan panas berlebih dan menyebarkan panas merata, sehingga ikan bisa matang secara sempurna. Tahapan selanjutnya adalah penggaraman dan perebusan. Garam berfungsi menurunkan aktivitas air, menghambat pertumbuhan mikroba sekaligus memberikan rasa asin. Konsentrasi garam yang digunakan berkisar 5-40% dari berat ikan, dengan tambahan air untuk membantu penetrasi garam. Setelah itu, ikan direbus dalam kendil tertutup hingga matang. Proses perebusan menyebabkan denaturasi protein, menjadikan tekstur ikan lebih padat, menonaktifkan enzim, dan membunuh mikroba pembusuk. Uap air dalam kendil menjaga kelembapan sehingga ikan tidak terlalu kering. Ikan pindang memiliki AW sekitar 0,91-0,98, kadar air sekitar 60%, dan pH 6,5-6,95. Kondisi ini masih mendukung pertumbuhan mikroba, sehingga umur simpan ikan pindang relatif singkat, hanya 2-3 hari pada suhu ruang. Meski demikian, proses pemindangan tetap efektif menekan bakteri pembusuk dan kapang sehingga produk lebih aman dibanding ikan segar. Dari segi sensori, ikan pindang bertekstur padat namun lembut, rasa asin yang gurih dan mendominasi. Aromanya muncul dari perebusan dalam kendil dan penampilannya cenderung pucat kecoklatan dengan permukaan yang lembab. Metode pemindangan ini memiliki beberapa kelebihan, seperti prosesnya yang sederhana, biaya rendah, gizi ikan tetap tinggi, dan menghasilkan cita rasa yang gurih. Namun, perlu diketahui bahwa dalam praktik tradisional seringkali sanitasi dan higien belum diperhatikan. Seperti halnya yang terlihat pada video, bahwa wadah kendil dan jerami yang digunakan diletakkan langsung di tanah tanpa adanya pengalas. Pekerja tidak menggunakan sarung tangan, bahkan ada beberapa pekerja yang merokok saat produksi. Hal ini dapat menurunkan mutu dan memperpendek daya awet produk. Dari segi biokimia pangan, proses pemanasan dan penggaraman menyebabkan denaturasi protein, koagulasi, dan perubahan sifat larut. Hal ini membuat tekstur ikan lebih padat dan mengurangi aktivitas enzim proteolitik yang dapat merusak mutu. Dari segi kimia, garam menciptakan tekanan osmotik tinggi, menarik air dari jaringan ikat, dan menghambat mikroba. Mekanisme ini juga mengubah sifat kimia daging, termasuk pengerutan sel dan perubahan rasa. Sementara itu, dari segi mikrobiologi pangan, suhu perebusan sekitar 100 derajat Celcius yang dapat menonaktifkan mikroba patogen dan pembusuk, seperti E. coli dan Aspergillus. Namun, karena aktivitas airnya masih tinggi, produk tetap mudah rusak bila tidak disimpan dalam kondisi dingin. Dan dari segi rekayasa proses pengolahan, tahapan penggaraman dan perebusan dalam kendil adalah intinya, yang dimana wadah tanah liat menjaga distribusi panas merata, uap air mempertahankan kelembapan, dan proses sederhana ini tetap menghasilkan produk dengan karakter yang sangat khas. Jadi, pemindangan ikan adalah warisan tradisional yang sederhana namun kaya akan nilai. Proses ini menunjukkan bagaimana penggaraman dan perebusan dalam kendil mampu menghasilkan produk dengan tekstur yang padat, rasa yang gurih, dan aroma yang sangat khas. Namun, keterbatasan umur simpan dan sanitasi menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar ikan pindang tetap bernilai dan aman dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.